Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Siswa-siswi 11K dan 11L APHP. Kita bertemu lagi di mata pelajaran produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal. Yang kali ini kita sudah mulai masuk ke materi ya, insya Allah. Karena materi pertama kemarin pembelajaran pertama kemarin kita hanya memberlakukan pretest yang belum semuanya mengerjakan. Silahkan untuk yang merasa belum mengerjakan pretest 3 minggu lalu ya. 3 minggu lalu di link yang sudah saya share di grup. Untuk mengerjakan setelah mempelajari ini juga boleh, silahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Dwinda Puspasari. Belum pernah bertemu ya sebelumnya di kelas. Kalian boleh panggil Ibu Dwinda atau Ibu Dwi, boleh silahkan. Nanti sapa aja kalau ketemu di kelas ya. Kalau nanti sudah ada kesempatan untuk bertemu di sekolah, insya Allah. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran ya. Baik, materi pertama karena sebelumnya di kelas 10 anak-anak kelas 11K dan 11L ini belum pernah bertemu materi mengenai herbal. Jadi kali ini materinya masih perkenalan mengenai komoditas khususnya di tanaman rempah dan bahan penyegar. Ada yang udah tahu sebelumnya tanaman rempah dan bahan penyegar itu apa saja? Mungkin sebagian besar sudah ada yang tahu, sebagian lagi belum. Untuk yang sudah tahu dan yang belum tahu, mari kita pelajari bersama. Kita pelajari tahap demi tahap. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran. Pertama, untuk peserta didik dapat menganalisa karakteristik bahan tanaman perkebunan rempah dan penyegar dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik, yaitu kalian, diharapkan bisa menganalisa proses pengolahan tanaman perkebunan rempah dan penyegar. Nanti diharapkan setelah kita mempelajari semua komoditas, rempah, penyegar, dan bahan-bahan lainnya, beserta herbal juga ya, beserta produk herbal, kalian diharapkan bisa tahu proses pengolahannya setelah mengetahui sifat bahannya, sifat komoditasnya. Jadi seperti itu. Untuk sekarang kita mempelajari dulu sifat komoditasnya ya, khususnya komoditas rempah dan bahan penyegar. Karena mata pelajaran ini berjudul pengolahan komoditas tanaman perkebunan dan herbal, jadi sebelum kita masuk ke materi mengenai komoditas rempah, kita harus tahu dulu apa itu herbal. Menurut anak-anak sendiri, herbal itu apa? Ada yang sudah pernah dengar herbal itu apa? Mungkin sebagian produk yang pernah kita temui, herbal itu identik dengan jamu misalnya. Jamu itu berasal dari apa sih? Berasal dari bahan dasarnya apa? Tanaman. Tanaman yang diapakan? Tanaman yang diolah sedemikian rupa sehingga tanaman tersebut bisa dikonsumsi menjadi obat misalnya, atau menjadi panganan yang bermanfaat bagi kesehatan, tidak cuma untuk mengenyangkan. Itu herbal. Tidak cuma berbahan rempah, bisa jadi dari semua bahan, tanaman, buah, sayur, atau sumber karbohidrat, kacang-kacangan, dan yang lainnya yang sudah kalian pelajari di pengenalan bahan di kelas 10 kemarin. Bahan-bahan itu semuanya bisa jadi bahan dasar herbal. Sekarang kita masuk ke definisinya. Herbal itu apa? Dalam dunia pengobatan, istilah herbal memiliki makna yang luas, yang bisa disingkat yaitu segala jenis tumbuhan dan seluruh bagian-bagiannya yang mengandung satu atau lebih bahan aktif yang dapat dipakai sebagai obat atau terapeutik. Kenapa bahan aktif yang dapat dipakai sebagai obatnya saya hitamkan, saya tandai, saya garis bawahi, ini kata kuncinya. Tumbuhan yang bahan aktifnya tidak bisa digunakan sebagai obat, tidak bisa disebut herbal. Tidak bermanfaat untuk kesehatan,
nggak bisa dipakai sebagai obat, dipakai sebagai bahan herbal. Jadi kalau tanaman yang berfungsi sebagai obat, yang bermanfaat untuk kesehatan, baru bisa disebut sebagai herbal. Kemudian ada juga menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di tahun 1989, herbal itu diartikan sebagai jenis tumbuhan yang mempunyai batang basah karena banyak mengandung air dan tidak mempunyai kayu. Kalau menurut KBBI, herbal itu lebih fokus ke tanamannya, bukan ke hasil olahannya. Jadi, jika disimpulkan kembali, herbal itu sebenarnya olahan tanaman yang memiliki bahan aktif tadi ya, yang memiliki bahan aktif yang berfungsi untuk obat juga bermanfaat. Ketika dikonsumsi bermanfaat untuk kesehatan kita, baik sebagai obat maupun sebagai pencegahan penyakit. Di sini ada juga keterangan makanan herbal harus mengandung gizi yang seimbang sehingga tubuh Anda akan mengalami perkembangan yang baik, terhindar dari penyakit. Ini maksudnya untuk pencegahan, bukan hanya sebagai penyembuh atau obat. Obat itu kan sudah sakit, dikonsumsi kemudian sembuh. Nah, ada juga sebelum menjadi penyakit, kita bisa mencegahnya juga dengan bahan herbal ini. Ada yang sudah terbayang dengan penjelasan ini? Kira-kira contoh herbal itu yang seperti apa? Kemudian, herbal tersedia dalam berbagai bentuk. Ada herbal dalam bentuk segar, misalnya ayah ibu atau keluarga kalian, atau mungkin kalian pernah mengkonsumsi jahe misalnya. Jahenya dipotong-potong aja, kemudian diseduh. Atau ada yang pernah batuk, kemudian diberi perasan jeruk nipis, ada yang dikasih kecap, ada yang tidak. Nah, itu konsumsi herbal dalam bentuk segar. Langsung dari tanamannya, langsung dari buahnya kita konsumsi. Tidak ada olahan apa-apa lagi, tidak ada proses pemasakan. Atau ada pula yang dikonsumsi dalam bentuk kering atau disebut simplicia. Kalau kita bisa bertemu langsung, sebenarnya kita bisa melihat langsung contoh simplicia itu seperti apa. Atau ada yang pernah melihat potongan jahe kering atau jamu-jamu kering yang harus diseduh terlebih dahulu, bukan yang berbentuk jamu sudah dicampur yang lain ya, tapi yang masih dibentuk irisan atau sudah dihancurkan tapi kering dan masih bahan aslinya, belum dicampur apapun. Jahenya, kalau misalnya jahe kering, simplicia jahe, jahe saja, belum dicampur gula atau bahan-bahan lainnya. Itu disebut simplicia. Nanti kita juga pelajari khusus tentang simplicia. Baik, karena materi kali ini khusus di pembahasan mengenai rempah dan bahan penyegar, mari kita ketahui dulu definisi mengenai rempah dan bahan penyegar itu sendiri. Pertama, rempah. Rempah di sini, definisi rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau memiliki rasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perisa dalam makanan. Salah satunya mungkin yang pasti kalian tahu rempah. Salah satu contohnya saya beri contoh itu jahe ya. Ada yang pernah mengkonsumsi jahe sebagai bahan pokoknya, sebagai bahan utama di masakan ibu kalian? Misalnya kita makan jahenya aja, kemudian dibumbui yang lain. Tidak ya, jahe itu malah dipakai sebagai pelengkap saja. Makanya di sini hanya disebutkan dalam jumlah kecil sebagai pengawet atau perisa dalam makanan. Itu definisi rempah secara umumnya. Di sini kita garis bawahi dulu bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat, memiliki rasa kuat. Rata-rata rempah-rempah itu memiliki ciri khas yaitu aroma dan rasa yang kuat. Juga kandungan aktifnya. Nanti kita pelajari. Kandungan aktif itu bermanfaat
untuk apa sih? Apa fungsinya bahan aktif dalam rempah? Kenapa dulu Indonesia bisa dijajah oleh orang Eropa hanya untuk memperebutkan rempah-rempah ini? Daya tarik Indonesia sampai dijajah ratusan tahun itu salah satunya si rempah-rempah ini yang tumbuh subur di tanah kita di Indonesia. Apa sih istimewanya rempah ini? Nanti kita pelajari. Kemudian definisi penyegar, bahan penyegar, yaitu semua bahan nabati yang dapat merangsang respon syaraf untuk lebih aktif sehingga menghasilkan efek segar. Maka dari itu disebut bahan penyegar. Saya sebutkan terlebih dahulu saja ya di sini contoh bahan penyegar itu apa. Salah satunya kopi. Kopi itu ada efek membangunkan kan ya. Kita tahu kopi dikonsumsi biar gak ngantuk katanya. Ada apa sih di kopi? Kenapa bisa menahan kantuk? Kenapa dikonsumsi orang-orang untuk menstimulasi tenaga, menstimulasi kesadaran kita agar tidak ngantuk, agar lebih segar ketika bekerja di pagi hari. Di sini di umur kalian yang 16 atau 17 tahun ini ada yang sudah kecanduan kopi atau kecanduan teh, misalnya teh juga termasuk bahan penyegar ya. Yang pagi-pagi itu nggak bisa lepas dari kopi. Harus minum kopi dulu biar kesehariannya, kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Biasanya kalau seumur saya, seumur 20 tahun ke atas, itu sudah mulai butuh doping, salah satunya kopi. Karena ya kalau yang seperti itu sudah ketergantungan ya. Oleh apa? Ketergantungannya bukan oleh kopinya itu sendiri, bukan oleh rasanya, tapi oleh bahan aktif yang dimiliki si kopi ini. Nanti kita pelajari. Sekarang kita masuk ke rempah-rempah terlebih dahulu ya, ke klasifikasinya. Rempah-rempah ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Ada banyak, tapi di sini saya hanya memberikan 2 contoh klasifikasi saja, yaitu yang pertama, rempah-rempah berdasarkan pemberian efeknya. Kemudian, rempah-rempah berdasarkan asal bagian tanamannya. Untuk yang pertama, klasifikasi rempah-rempah berdasarkan pemberian efeknya. Ada rempah pedas, seperti apa misalnya? Cabai ya, itu sudah jelas. Kenapa? Apakah cabai masuk ke rempah-rempah? Ternyata iya, karena dia memiliki bahan aktif yang sangat kuat itu sendiri. Kemudian pemberian efek aromatik. Aromatik itu sifat yang memberikan aroma kuat. Jelas ya dari kata aroma ini. Semua bahan tanaman sebenarnya memiliki aroma khasnya. Tapi coba kita bandingkan aroma yang dikeluarkan oleh jahe dengan aroma yang dikeluarkan oleh tomat. Misalnya lebih kuat yang mana? Tentu jahe. Karena itu jahe termasuk ke bahan tanaman aromatik, sedangkan tomat tidak. Karena tomat memiliki aroma, tapi tidak sekuat jahe. Tidak menimbulkan aroma yang khas ketika kita cium. Kita tahu itu aroma jahe, kita tahu itu aroma bawang, kita tahu itu aroma cabai, dan yang lainnya. Daun. Daun biasa, misalnya daun bayam, daun kangkung, dia punya aroma. Tapi aromanya hanya aroma daun aja biasa kan, aroma mentah, aroma sayuran mentah. Bandingkan dengan aroma daun salam atau daun jeruk. Dia memiliki aroma yang sangat khas dan kuat. Maka dari itu, tanaman tersebut, daun tersebut masuk ke aromatik. Karena mereka punya zat polifenol atau zat aroma yang khusus ketika terkena udara, ketika terkena oksigen atau dipotong, dia sensitif, dia langsung menyebar aromanya. Kemudian ada rempah yang termasuk ke dalam kategori umbelliferous. Umbelliferous itu aroma juga, dia memiliki aroma yang khas. Misalnya contohnya ini ada yang pernah tahu bunga lawang?
yang biasa dipakai untuk masakan seperti semur atau kari ya, biasanya kari, masakan-masakan Timur Tengah, atau ketumbar. Ketumbar juga termasuk ke dalam umbelliferous. Aroma khas yang seperti itu, eh, kalau yang di dekatnya, misalnya di dapurnya ada ketumbar, misalnya boleh ya agak dicium aroma khas seperti itu. Nah, bahan-bahan yang memiliki aroma mirip seperti ketumbar itu masuk ke dalam uh, klasifikasi rempah umbelliferous. Kemudian selanjutnya cinnamon aldehyde. Cinnamon aldehyde ini ada yang tahu cinnamon itu apa? Cinnamon itu adalah kayu manis. Contohnya kayu manis. Jadi rempah-rempah yang memiliki kandungan cinnamon aldehyde, yaitu kayu manis, termasuk ke dalam klasifikasi ini, ya kayu manis contohnya. Kemudian senyawa fenolik. Senyawa fenolik ini salah satu contohnya juga dia kuat di aroma. Bahan-bahan yang kuat memiliki aroma yang kuat atau senyawa fenol. Senyawa fenol ini senyawa yang dapat mudah menguap ya. Itu termasuk ke dalam contoh ini. Misalnya bawang itu dia memiliki aroma yang khas dan sangat mudah menguap ya. Ketika diiris pasti tahu ibu lagi ngiris bawang gitu karena aromanya khas dan dengan mudah menyebar karena dia mudah menguap. Kemudian rempah dengan efek warna. Rempah-rempah yang memiliki warna khas kemudian dapat mewarnai bahan masakannya, bahan pangan yang diolahnya, karena memiliki zat warna yang kuat. Misalnya apa contohnya? Rempah kunyit ya, itu sangat khas sekali. Bahan-bahan lain, rempah-rempah lain seperti lempuyang, kalau yang tahu itu juga sama, dia memberi efek warna kuning. Biasanya yang dipakai untuk mewarnai makanan, misalnya merah, kita pakai cabai ya, itu juga dia memiliki kandungan aktif untuk pewarnaan yang kuat karena zat warnanya mudah sekali larut, jadi bisa menempel istilahnya di bahan makanan lainnya yang diolah bersamaan dengan rempah-rempah tersebut. Untuk bahan-bahan dengan klasifikasi pemberian efek mungkin itu ada 6. Kemudian dari bagian tanamannya, di sini ada rimpang, bunga, kulit batang, biji, buah, dan daun. Kita lihat di sini ada beberapa contohnya. Untuk rimpang, bentuknya seperti ini ya. Rimpang itu adalah sebenarnya dia akar tumbuhan. Jadi ada yang tahu kalau jahe itu ketika ditanam, ketika belum ada di pasar nih, sebelum dipanen, itu dia ada di mana? Dia ada di bawah tanah ya. Dia berfungsi sebagai akarnya atau umbi utamanya sebenarnya, tapi dia umbi akar. Dia menyimpan cadangan makanannya di situ. Jadi bentuk khasnya disebut rimpang. Jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan yang lainnya yang bentuknya mirip kan ya, bentuknya seperti itu. Itu disebut rimpang. Kemudian bunga. Ada yang tahu contoh di sini? Contoh gambar apa? Ini biasanya ditemukan di kue nastar kalau lebaran. Ini cengkeh. Bentuknya bunga ya. Dia termasuk ke dalam rempah. Rempah yang dimanfaatkan bagian bunganya. Cengkeh ini. Kemudian ada bunga lawang. Kalian pasti sering melihat, tapi mungkin nggak tahu kalau itu namanya bunga lawang. Itu juga termasuk contoh rempah dari bunga. Kemudian kulit batang, tentu saja kayu manis contohnya. Kayu manis itu ada yang sudah tahu diambil proses pengambilannya seperti apa? Ya, ternyata kayu manis itu dari kulit batangnya, bukan dipotong batangnya begitu saja, tapi dia dikuliti satu persatu lapisan kulitnya. Itu yang kita manfaatkan. Kemudian kalau sudah sampai rumah, biasanya yang dipakai
di dapur itu sudah berbentuk serbuk ya, karena sudah dikecilkan ukurannya. Itu contoh dari rempah kulit batang, yaitu kayu manis, kemudian biji. Di sini ada yang tahu ini contohnya apa? Ini biji pala. Kalau pala itu sebenarnya hampir keseluruhan buahnya itu bisa dimanfaatkan ya. Nah, kalau yang ini bijinya, ini ada di dalam buahnya. Kalau buah palanya itu beda lagi pemanfaatannya. Uh, Biasanya dimanfaatkan biji rempah ini, biji pala ini di masakan yang berbahan dasar daging karena aroma pala ini cukup kuat sehingga bisa menyamarkan bau amis dari daging. Kemudian contoh rempah selanjutnya yaitu buah. Buah di sini bukan seperti apel, jeruk yang sebesar itu ya. Ternyata untuk rempah-rempah, merica, ketumbar yang seperti itu termasuk ke dalam rempah dari buah, dari bagian tanaman buah. Ada yang sudah pernah melihat tanaman asli sebelum dipanen, merica atau ketumbar itu seperti apa? Jadi yang kita manfaatkan itu merica, ketumbar, lada hitam itu adalah buah yang sudah dikeringkan, buah lada yang sudah dikeringkan. Jadi dimanfaatkan untuk rempah-rempah. Mereka memiliki aroma dan rasa yang khas dan sangat kuat ya. Bahan aktifnya juga sangat bermanfaat untuk bahan-bahan makanan maupun pengobatan. Kemudian daun. Ada yang tahu ini apa? Serai ya, atau biasanya sepaket dengan temannya salam, daun salam. Itu juga termasuk ke dalam rempah dari bagian tanaman daun. Serai dan salam ini biasanya dimanfaatkan untuk masakan yang memerlukan aroma yang kuat, karena kalau serai dan salam ini mereka lebih memanfaatkan aromanya ya, tapi serai juga memiliki rasa yang khas sehingga bisa dimanfaatkan untuk minuman juga karena bahan aktifnya sangat baik untuk kesehatan, jadi bisa dimanfaatkan untuk makanan herbal. Ini contohnya yang sudah disebutkan tadi, rimpang, bunga, kulit batang, biji buah, dan daun. Selanjutnya kita masuk ke bahan penyegar. Tadi sudah disebutkan ya definisi di awal bahwa bahan penyegar itu tanaman yang memiliki efek segar, yang dapat memberikan efek segar. Di sini dijelaskan dari mana efek segar itu datang. Bahan penyegar merupakan sebutan bagi bahan yang memiliki kandungan alkaloid yang mampu memberikan stimuli atau rangsangan berupa peningkatan kerja jantung bagi pemakainya. Selain ditinjau dari komponen aktifnya, bahan penyegar memiliki ciri khas tersendiri. Biasanya selalu memiliki aroma, bau, dan rasa yang khas dari tiap-tiap komoditasnya. Di sampingnya ada beberapa gambar contoh kopi, teh, dan coklat ya. Masing-masing bahan ini memiliki rasa, aroma yang khas dan kuat. Misalnya kopi, tadi sempat kita bahas di awal. Kenapa bisa ada orang yang kecanduan kopi untuk menjaga stamina dan kesadarannya agar tidak mengantuk? Ternyata itu datang dari mana? Dari kandungan alkaloid atau bahan aktif yang dimilikinya yang dapat merangsang kerja jantung. Sehingga ketika minum kopi, ada yang tahu bahan aktifnya apa kopi? Kafein. Kafeinnya itu dapat memicu kerja jantung sehingga lebih cepat. Ketika jantung lebih cepat, apa yang terjadi? Darah akan tersebar lebih cepat, darahnya tersebar ke seluruh bagian tubuh kita, termasuk ke otak, sehingga kita bisa tetap sadar apa yang terjadi ketika kita kekurangan darah di bagian otak, yaitu kekurangan oksigen. Oksigen berfungsi untuk apa? Oksigen berfungsi untuk
menjaga kita agar tetap aktif ketika berkegiatan. Ada yang tahu apa yang terjadi ketika kita kekurangan pasokan darah ke otak misalnya? Contoh kecil, efek kecilnya saja kita mengantuk. Itu yang terjadi ketika kita mengantuk. Kenapa kita menguap? Karena kita kekurangan oksigen dan kita butuh asupan oksigen lebih banyak dari luar sehingga kita menguap. Nah, itu yang terjadi ketika kita mengantuk. Ketika kita sadar kita mengantuk dan kita tidak boleh, bukan waktunya tidur, jadi kita tidak boleh dulu tidur, kita biasanya melakukan kegiatan yang meregangkan badan atau apapun yang bisa dilakukan agar kita tetap terjaga supaya kita tidak mengantuk. Atau salah satunya itu minum kopi. Ternyata kopi ini, si kafein yang terkandung di dalamnya bisa memacu kerja jantung sehingga darah atau oksigen yang ada di dalam darah tubuh kita bisa tersebar secara merata secepat mungkin sehingga kita tidak mengantuk. Tapi perlu diketahui kopi yang seperti apa yang bisa efektif menjaga kesadaran kita agar tetap tidak mengantuk. Bukan kopi yang banyak gulanya dan banyak creamernya ya, itu sama saja. Kalau kopi asli biasanya kopi yang langsung setelah di grinder, kopi asli, kopi pahit, itu biasanya yang lebih efektif untuk mencegah ngantuk, rasa kantuk itu. Dan untuk efektif memicu kerja jantung, itu biasanya kopi pahit ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari beberapa bahan penyegar. Yaitu kopi, teh, coklat, dan yang tidak saya tampilkan di sini gambarnya adalah tembakau. Ada yang tahu tembakau seperti apa? Yang saya tahu, Tanjung Sari adalah salah satu penghasil tembakau yang cukup besar. Bagi yang belum tahu tembakau, kayaknya tidak akan sulit menemukannya di daerah Tanjung Sari. Jadi, tembakau ini adalah salah satu bahan dasar dari rokok ya, yang kita tahu. Dan rokok itu juga salah satunya seperti memiliki efek yang seperti diberikan kopi. Dia bisa menjaga konsumennya, memberikan efek segar bagi yang mengkonsumsinya. Semoga anak-anak ibu di sini belum ada yang pernah mencobanya, karena mungkin efek menjaga kantuknya itu tidak sepadan dengan efek buruk lain yang diberikan oleh rokok itu sendiri. Karena rokok tidak hanya mengandung tembakau, kalau sudah menjadi rokok, itu tidak hanya tembakau di dalamnya, tapi ada zat-zat lain, termasuk bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Kalau di kopi tadi, kita mengetahui ada bahan aktif kafein yang bisa memicu kerja jantungnya. Kalau di tembakau itu kita kenal dengan nikotin ya. Nikotin ini yang merupakan bahan aktif yang bisa merangsang stimulan syaraf di tubuh, termasuk jantung, sehingga bisa menjaga kesadaran, menjaga organ-organ tubuh kita tetap bekerja. Dipaksa untuk bekerja lebih maksimal agar tidak mengantuk, salah satunya. Kemudian teh dan coklat. Teh dan coklat juga salah satunya memiliki efek menenangkan, menyegarkan untuk yang tidak suka kopi, karena kopi itu selain memberikan efek segar juga memiliki, untuk sebagian orang memiliki efek yang agak kuat ya untuk yang sensitif, karena dia bisa memacu kerja jantung. Ada yang pernah minum kopi dan kemudian deg-degan, berarti itu kurang cocok untuk minum kopi, karena stimulasi atau rangsangan terhadap tubuhnya terlalu peka. Jadi dosis yang sama untuk orang yang sensitif terhadap kopi
itu bisa bikin kita malah nggak nyaman, bisa bikin nggak bisa tidurnya terlalu berlebihan karena kerja jantungnya berlebih. Seperti itu. Jadi bisa disarankan untuk mengkonsumsi bahan lain seperti teh atau coklat karena keduanya ini masih memiliki bahan seperti kafein juga. Maaf, memiliki kandungan kafein juga walaupun tidak setinggi kopi. Kandungan lain yang lebih tinggi yang ada di dalam coklat dan teh yaitu tanin dan theobromine. Bahan-bahan khasnya ini yang bisa menstimulasi syaraf dalam tubuh, tapi memiliki efek yang tidak sekuat kopi untuk yang tidak cocok untuk mengkonsumsi kopi. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai kopi terlebih dahulu. Yang kita sering temui kopi itu sudah dalam bentuk serbuk ya, atau yang suka ke kafe sudah dalam bentuk siap minum. Nah, sebelumnya ada yang pernah lihat kopi yang sebelum dijadikan serbuk deh. Kopi yang sudah di roasting, biji kopi yang sudah di roasting, itu yang seperti ada pada gambar ya sebelumnya. Seperti ini nih. Ini roasting bean atau biji kopi yang sudah dipanggang, di roasting. Sebelumnya ternyata biji kopi ini melewati beberapa tahap. Salah satunya setelah dipanen, ini ada yang sudah pernah lihat buah kopi yang setelah dipanen atau mungkin belum dipanen. Di sekolah kita ada banyak sekali pohon kopi di belakang karena kita jurusan APHP, jadi kita nggak pernah ke kebun ya. Padahal kita punya kebun kopi yang cukup luas. Di belakang lapangan sepak bola itu semuanya tanaman kopi. Dan kemarin sempat panen juga. Jadi bagi yang belum tahu tanaman kopi itu seperti apa, nanti jika kita sudah aktif lagi pembelajaran sekolah, kita bisa lihat langsung ya di kebun. Ini bentuknya cherry disebutnya. Coffee cherry. Buah kopi yang masih berbentuk buah. Yang kita manfaatkan itu apanya sih? Ternyata bijinya yang kita manfaatkan itu. Ini bagian dalamnya ini. Si buah cherry-nya ini, buah kopinya ini terdiri dari daging dan gula. Jadi kalau kalian mau coba, ini tuh manis bagian luarnya. Kemudian setelah dibuka, diambil. Sebenarnya sebelumnya kopi ini tidak dibongkar, kemudian diambil bijinya ketika dalam keadaan segar gini ya. Tapi sebelumnya dijemur terlebih dahulu ketika masih cherry. Jadi dikupasnya, diambil bean-nya, diambil bijinya itu ketika sudah dijemur, sudah kering. Nanti setelah dia kering, kemudian dia diambil bean-nya walaupun dia masih masih berwarna hijau. Kita sebut ini green bean. Dia masih mentah, dia belum melalui proses lainnya, belum melalui proses roasting dan pemeraman terlebih dahulu. Jadi si green bean ini, sebelumnya dia masih terlapisi, yang ini masih terlapisi kulit tanduk. Nanti ketika sudah kering, dia akan terlepas dengan sendirinya. Ini yang kita manfaatkan untuk minuman sebelum di roasting. Kemudian setelah di roasting, seperti ini bentuknya. Perostingan atau pemanggangannya ini berapa lama? Hanya sampai kadar airnya menurun sampai 13% maksimal. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih sedikit dari itu, di bawah 13% karena akan terlalu kering. Kemungkinan akan gosong atau hilang aroma dan rasa khasnya. Kemudian ini bagian dalamnya. Yang kita tahu di Indonesia itu hanya ada 2 jenis kopi, Arabica dan Robusta. Pasti pernah dengar ya, dari iklan atau dari kemasan kopinya. Dan kebanyakan di pasaran Indonesia ataupun di dunia, itu kebanyakan mengkonsumsi kopi Arabica. Nanti kita pelajari bedanya apa sih Arabica dan Robusta.
Kalau di sini kita sebut juga ada Liberica. Liberica ini sama jenis kopi juga, hanya sudah sangat jarang ditemui di dunia karena jarang sekali yang membudidayakannya. Karena mungkin lebih susah untuk dirawat dibandingkan jenis Arabica dan Robusta. Kemudian buah kopi ini terdiri dari 3 bagian yang sudah tadi kita sebutkan, yaitu bagian kulit luar atau exocarp ini, daging buah ini mesocarp, kulit tanduk, dan biji atau endospermnya. Yang dimanfaatkan sebagai kopi minuman yang nantinya akan di roasting dan dijadikan serbuk adalah bagian endospermnya ya. Kemudian secara umum, kopi ini mengandung air, gula, lemak, selulosa, kafein, dan abu. Sedangkan senyawa terpenting yang terkandung dalam kopi itu adalah kafein, yang kandungannya sebenarnya hanya 1,21% dari keseluruhan bagian buah kopi ini, tapi dia memiliki efek yang sangat kuat. Berikut ini merupakan perbedaan kopi Arabica dan Robusta. Ditinjau dari kandungan asam dan kafeinnya di sebelah sini, ternyata kopi Robusta itu memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari Arabica. Kandungan asamnya juga 10%, sedangkan Arabica hanya 6,5%. Itulah mengapa Arabica lebih disukai, diminati banyak konsumen sehingga penyebarannya itu 70% lebih banyak di pasaran dunia dibandingkan Robusta. Untuk orang-orang yang lebih menyukai kopi yang strong, kopi yang sangat kuat efeknya, lebih pahit karena kafein ini memberikan efek rasa yang pahit juga, sehingga tentu saja kafein yang tinggi memberikan efek rasa pahit yang lebih tinggi juga. Untuk orang-orang yang lebih suka kopi yang lebih pahit dan rasa asamnya lebih terasa juga, mungkin akan lebih memilih Robusta dibandingkan Arabica. Dari bentuk bean-nya, biji kopinya, Arabica cenderung lebih berbentuk lonjong dan lebih besar dibandingkan kopi Robusta. Sedangkan kopi Robusta itu lebih bulat bentuknya dan lebih kecil dari Arabica. Kopi Arabica walaupun kandungan kafeinnya lebih rendah dan kandungan asamnya lebih kecil dibandingkan Robusta, tapi rasa asam yang ditimbulkan cenderung tinggi. Jadi jika kalian pernah mencoba kopi dengan rasa yang agak asam dan lebih segar, itu bisa dipastikan jenis kopinya itu Robusta. Jadi untuk pasaran banyaknya di dunia adalah kopi Arabica. Berarti kan pengkonsumsi kopi lebih suka kopi yang memiliki rasa yang segar. Apalagi untuk anak-anak muda seumuran kalian yang sedang suka-sukanya kopi di kafe atau kopi yang diseduh sendiri, itu kebanyakan kopi yang memiliki sifat lebih asam, lebih segar, atau yang memiliki rasa-rasa campuran lainnya. Oke, bisa dibaca di sini perbedaan lainnya. Kemudian teh. Untuk komoditas teh, seperti yang kita tahu, teh itu memiliki efek menyegarkan sekaligus menenangkan juga ya bagi pengkonsumsinya atau penikmatnya. Dia tidak memberikan efek sekuat kopi karena kandungan kafein di dalamnya lebih rendah dari kopi. Kemudian minuman teh yang kita tahu, yang kita temui biasanya sudah dalam bentuk teh celup atau bentuk kemasan atau bentuk siap minum bahkan ya. Itu datangnya dari mana? Itu berasal dari tanaman teh, daun teh, perkebunan teh yang biasanya luas itu hanya diambil pucuknya saja.
Jadi dari tanaman teh itu biasanya dipanen atau dipetik setiap harinya pada jam-jam tertentu yang diambil hanya bagian atasnya saja, pucuknya saja. Karena kandungan tanin di jam-jam yang berbeda dan di bagian tanaman yang berbeda juga kandungan taninnya berbeda. Di sini disebutkan zat tanin yang terkandung dalam pucuk teh ini memegang peranan untuk menentukan warna, rasa, dan aroma teh. Kalau teh yang asli biasanya ketika diseduh, teh hitam ya, teh hitam, karena sebagian besar di pasaran teh yang kita temui itu adalah jenis teh hitam. Nanti kita akan pelajari ada berapa jenis teh sih. Kemudian teh hitam biasanya ketika kita konsumsi itu rasa khas yang terasa di lidah itu rasa apa? Sepat ya biasanya, rasanya dia agak asam tapi ya itu dia sepat gitu, rasa sepatnya itu. Itu ditimbulkan oleh zat tanin yang dikandungnya. Kemudian warna hitam, kecoklatan yang ditimbulkannya juga itu berasal dari zat tanin yang sudah terfermentasi kalau untuk teh hitam. Kemudian di sini disebutkan juga daun teh yang baru dipetik mengandung air sekitar 75 sampai 82%. Selebihnya terlebih dari bahan organik. Nah, kemudian di sini juga ada pucuk teh sesuai dengan pasaran yang ada di pasaran saat ini, yaitu jenis tehnya ada teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh wangi. Kemudian fermentasi pada teh yang terjadi ini bukan fermentasi oleh ragi, tapi fermentasi spontan oleh kandungan yang terdapat di dalamnya, yaitu polifenol oksidase yang diolah melalui proses oksidasi, kemudian